Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu sukacita kita bisa berjumpa kembali di dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Mulyang pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Sebelum kita akan memulai dan melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga. Sebab hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari baru karunia Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami memohon urapan kuasa-Mu atas kami semua, agar firman yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi dasar bagi setiap kerja dan karya kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar sungguh-sungguh firman Tuhan akan bertumbuh dan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami yang bersedia mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, agar sungguh-sungguh kami boleh diubahkan dan diperbaharui untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa permohonan dan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat puji dan janji, yaitu dari Yeremia 3 ayat yang ke-23 dan yang kedua dari Lukas 1 ayat yang ke-46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Yang kedua dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Tema renungan kita hari ini adalah keselamatan yang dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan pengakuan bahwa sesungguhnya keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan memiliki kata dasar selamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak kekurangan suatu apapun, tidak mendapat gangguan, kerusakan, dan lain sebagainya. Jika kita melihat dari arti selamat itu sendiri, tentu setiap orang menginginkan atau mendambakan keselamatan. Sehingga tidak heran jika kita seringkali melihat orang-orang berupaya dengan keras untuk mendapatkan keselamatan itu dengan berbagai cara yang mereka ketahui. Bahkan banyak juga orang mencari tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan agar mereka boleh memperoleh keselamatan. Dengan antusias yang tinggi untuk mendapatkan keselamatan, tentu manusia dapat dengan mudah menerima tawaran-tawaran yang menjanjikan untuk
memperoleh keselamatan tanpa mencari tahu apakah cara keselamatan yang mereka tempuh memiliki dampak baik atau buruk dalam kehidupan mereka ke depannya. Apakah cara itu tidak akan menimbulkan suatu persoalan atau masalah yang lain di dalam kehidupannya di kemudian hari. Secara Kristiani, apakah cara-cara yang kita pakai atau kita upayakan untuk memperoleh keselamatan itu tidak bertentangan dengan iman Kristen atau bertentangankah dengan kebenaran firman Tuhan? Pada pagi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu mencari dan mengusahakan keselamatan itu, sebab keselamatan bagi kita bukanlah hasil usaha kita, tetapi pemberian atau anugerah Allah yang kita terima dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan karena pekerjaan baik yang kita lakukan atau amal-amal baik yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana disebutkan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Yeremia 3 ayat 23 menceritakan janji setia umat Israel kepada Allah yang diteguhkan dengan suatu pengakuan bahwa sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Mereka mengakui bahwa keselamatan Israel hanya ada pada Tuhan. Dengan pengakuan yang sama, Maria di dalam ayat bacaan kita yang kedua dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47 menyatakan syukur sebagai ungkapan sukacita karena bahwa Allah akan menggenapi janjinya, yakni janji akan kelahiran Sang Mesias melalui anak yang lahir dari dalam rahimnya. Maria sungguh meyakini bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan. Oleh karena itu, jiwanya senantiasa memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira karena Tuhan Juru Selamatnya. Kita sebagai manusia yang berdosa memerlukan keselamatan atau pembebasan dari hukuman, dari kutuk dan berbagai akibat dari dosa-dosa kita. Keselamatan tidak bisa kita upayakan dengan kekuatan sendiri, bukan pula melalui perbuatan dan amal baik yang dapat kita lakukan. Namun keselamatan kita semata-mata adalah prakarsa oleh Allah sendiri. Tak seorang pun dapat memahami Allah, baik perasaannya, rancangannya, sikap, tindakan, dan juga keputusan-keputusannya. Jadi janganlah kita menganggap diri kita pandai, tetapi akuilah dan pujilah Allah yang telah memenuhi rencana keselamatan bagi umat manusia. Karena rahasia keselamatan kita berasal dari Allah, Sang Sumber kehidupan kita. Setiap orang boleh menerima keselamatan dari Allah. Kemudian daripada itu, kita pun dimampukan untuk melakukan hal-hal baik dan benar sebagai sebuah respon terhadap keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Sebagaimana Maria di dalam bacaan kita yang kedua, yang memuliakan Allah dan bersukacita karena keselamatan yang dari Allah, kita pun juga patut bersyukur dan bersukacita karena segala rancangan keselamatan Allah bagi kita umat manusia sudah berlaku, sedang terjadi dan terus akan digenapi di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, ya Allah.
yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur, bersukacita, memuliakan Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami, karena keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan dan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang tetap berpegang teguh di dalam iman kepadamu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber keselamatan dan kehidupan kami. Mampukanlah kami tetap setia dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mampukan dan kuatkanlah kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, agar di dalam seluruh kehidupan kami, nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.